Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Karunia berupa kesehatan, penjagaan maupun keamanannya dari Sang Maha Kuasa. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengemukakan satu analisa tulisan yang ditulis oleh Isa Ansari, seorang kolumnis dan akademisi asal Surabaya, dan beliau sekarang ini tinggal di Surabaya, yang sangat menarik dengan judul Menjemput Perubahan. Tulisan ini tepatnya mungkin diperuntukkan untuk pergantian tahunnya, dari 2023 ke 2024, di mana tahun ini titik tekannya kepada tahun perubahan, dikaitkan dengan Pilpres 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, baiklah kita coba untuk membacakan apa yang dimaksud dengan tulisan ini. Memasuki tahun 2024 bertepatan dengan masa kampanye Pilpres yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Tentu saja ini menjadi tahun penting karena di tahun ini kontestasi Pilpres masing-masing capres dan cawapres mengusung isu yang berbeda. Capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin Iskandar mengusung tema perubahan untuk Indonesia adil dan makmur untuk semua. Sedang dua paslon yang lain lebih banyak mengusung tema status quo dan melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu Jokowi. Praktis berharap adanya perubahan terhadap sesuatu yang merugikan rakyat saat ini tidak bisa diharapkan pada paslon nomor 2 maupun nomor 3, katanya. Paslon Anies Muhaimin adalah paslon yang memberi harapan akan adanya nasib rakyat menjadi lebih baik, merasakan keadilan dan kemakmuran. Gaya kampanye yang diperagakan oleh paslon nomor urut 1 ini sangat berbeda dengan dua paslon yang lain. Anies dan Muhaimin menerapkan gaya kampanye dialogis, belanja masalah dan sekaligus membuat komitmen dengan masyarakat apabila terpilih. Sebuah gaya kampanye yang menantang. Desak Anies adalah gaya kampanye yang beresiko karena baik Anies dan Muhaimin menghadapi masa yang cair dan belum tentu mendukungnya, tapi keduanya tak surut untuk melayani masyarakat. Seharusnya beginilah seorang calon pemimpin hadir dengan masyarakat, Anies dan Muhaimin. Hadir langsung ke kerumunan masyarakat secara elektoral, kadang hadir di pasar raya dan berdialog mendengar problematika masyarakat, kadang berada di persawahan bersama petani, kadang juga di daerah pertambangan bersama masyarakat penambang, dan kadang juga harus berada di sebuah tempat menghadapi kaum muda yang kritis. Gaya kampanye yang seperti ini membuat pasangan Anies dan Muhaimin menjadi paling siap mengatasi masalah. Disinilah kita lihat program pasangan Amin lebih rasional dan membumi, bukan hanya sekadar asal populis, tapi sejatinya membodohi masyarakat. Dalam setiap pemilihan presiden, masyarakat Indonesia selalu memiliki harapan yang tinggi kepada para calon presiden. Harapan tersebut beragam, mulai dari perbaikan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, hingga pemberantasan korupsi. Pada Pilpres 2024, harapan masyarakat Indonesia pun tidak jauh berbeda. Mereka berharap bahwa capres yang terpilih dapat membawa perubahan yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Salah satu harapan masyarakat yang paling besar adalah terkait perbaikan ekonomi. Masyarakat berharap bahwa capres yang terpilih dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, masyarakat juga berharap bahwa capres yang terpilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Harapan masyarakat lainnya adalah terkait pemberantasan korupsi. Masyarakat berharap bahwa capres yang terpilih dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Saudara, harapan perubahan masyarakat tersebut tentu tidak mudah untuk diwujudkan. Namun, hal tersebut bukan berarti tidak mungkin. Dengan kerja keras dan komitmen yang kuat, capres yang terpilih dapat membawa perubahan yang nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Gaya kampanye capres Anies dan cawapres Muhaimin Iskandar dengan mendengar langsung problem masyarakat, bisa dipastikan bahwa ke depan program-program dibuat tentu saja
dalam rangka menyelesaikan problem tersebut. Keadaan paslon ini memang dirasa sangat organik, langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Satu saat dalam acara Desak Anies di Banyuwangi, Anies ditanya tentang mahalnya harga solar bagi nelayan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies menjanjikan regulasi berkeadilan bagi nelayan dan kemudahan mendapatkan solar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan prinsip penyusun kebijaksanaan yang mengedepankan keadilan, yaitu mengakomodasi pelaku yang besar dan kecil. Prinsipnya membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dimusuhi, katanya. Anies berjanji bahwa dalam setiap kebijakan yang disusun pasti akan melibatkan masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat akan tepat sasaran. Pelibatan pikiran masyarakat inilah yang membuat masyarakat merasa penting dan punya harapan. Saudara, sambil menunggu datangnya detik-detik 1 Januari 2024, alunan musik Scorpion yang melantunkan gerakan perubahan di Eropa Timur yang diawali dengan tuntutan masyarakat akan perubahan pada akhirnya melahirkan gerakan perubahan, sebuah suasana yang mirip dirasakan oleh rakyat Indonesia menjelang Pilpres 2024. 14 Februari, Wind of Change, yaitu menang untuk perubahan atau kemenangan perubahan memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Saudara, demikianlah tulisan dari kolumnis dan akademisi Isa Ansari, sebagaimana yang kita sudah sampaikan isinya apa yang dia maksud, bahwa memang saudara sekalian dalam dia kaitan masalah sorotan tentang Pilpres 2024 dan harapan perubahan yang lebih baik bangsa Indonesia di masa akan datang untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dan serta kesejahteraan menyeluruh bagi rakyat yang selama ini dirindukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Nah, saudara sekalian, tulisan ini dapat ditebak sangat bahwa beliau juga sebagai penulis mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik yang sebagaimana dirintis dan digagas dan dinarasikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dan menurutnya apa yang dilakukan oleh Anies Muhaimin ini merupakan gerakan rakyat, dan model kampanye pun dirubah, dan itu menjadi sanjungan bahkan pujian berbagai kalangan bahwa ini cara kampanye Anies Muhaimin, yaitu Desak Anies maupun kemudian Slepet Muhaimin, istilah selepetnya itu luar biasa merubah mindset, merubah keadaan model-model kampanye yang selama ini sifatnya tradisional, pengumpulan massa, massa dibayar, kemudian setelah itu diprovokasi, setelah itu bubar begitu saja. Tetapi Anies secara sistematik dari berbagai tempat di provinsi, di kabupaten, berdialog dengan masyarakat, berdialog dengan para nelayan, dan itu terorganisir rapi, berdialog dengan para penambang, berdialog dengan para petani dan sebagainya, dan mendengarkan masukan-masukan dari mereka tentang harapan mereka di masa yang akan datang, tentang Indonesia ke depan, tentang kesejahteraan mereka, tentang situasi penerapan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi bangsa ini di masa yang akan datang. Nah, itulah kira-kira yang disorot oleh Isa Ansari, saudara sekalian, dan Isa Ansari pada akhirnya menutup bahwa 14 Februari 2024 yang akan datang diharapkan kemenangan berada pada agenda perubahan atau Wind of Change yang seperti yang ini oleh potongan judul lagu dari Scorpion tadi. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.